Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 871. Keesokan harinya, berita tentang kematian Yan Mei menyebar sekali lagi. Hanya saja, hampir tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Lagi pula orang yang melihat Tang Zichen membunuh Yan Mei tadi malam, selain beberapa teman Tang Zichen, adalah Kaisar. Kaisar tentu tidak akan memberitahu siapapun tentang skandal keluarga itu. Bagi masyarakat kota Wangjing, kematian Yan Mei menjadi misteri. Tang Zichen sembuh di rumah selama 7 hari, akhirnya Tang Zichen bisa bangun dan bergerak. Hanya saja, baru bisa bangun dan bergerak, tubuhnya masih seperti orang biasa, meridiannya hancur, masih butuh waktu lama untuk diperbaiki. Saudara Tang, bagaimana pemulihannya? Pada saat ini, Kaisar terbang dengan senyum dan menyapa Tang Zichen dengan hangat. "Oh, sudah pulih ke puncaknya," kata Tang Zichen. "Saudara Tang benar-benar luar biasa, seorang seniman bela diri yang kuat dan pulih dengan sangat cepat." Kaisar berkata dengan jantung berdebar. "Baiklah, apa yang Kaisar inginkan dariku? Tidak bisakah saya menemukan Anda jika tidak ada yang salah? Saya mendengar bahwa Saudara Tang sudah bangun, jadi saya datang berkunjung. Jika Saudara Tang memiliki hal lain yang Anda butuhkan, beritahu saya." Kaisar berkata dengan sopan. "Terima kasih, tidak ada yang dibutuhkan untuk saat ini." Kaisar melihat beberapa wanita cantik tidak jauh dan tersenyum. Saudara Tang benar-benar beruntung memiliki begitu banyak wanita cantik. Tang Zichen juga melihat kembali ke Su Meiqian dan yang lainnya, sebelum Ibu Yan Qiang menginstruksikan Tang Zichen untuk tidak membawa begitu banyak wanita cantik untuk pamer karena takut Kaisar akan melihat mereka dan menginginkannya, tetapi sekarang, Kaisar telah sudah melihat mereka, tetapi Kaisar tidak berani mencuri wanita dari Tang Zichen sama sekali. Tidak apa-apa, tapi dibandingkan dengan lusinan gadis di harem Kaisar, itu masih tidak sebagus itu. Saudara Tang terlalu jijik, kamu adalah wanita cantik yang sebenarnya. Tang Zichen dan Kaisar mengobrol dengan santai, dan kemudian Kaisar pergi. Tang Zichen tidak punya banyak hal untuk dibicarakan dengannya. Setelah Kaisar pergi, Tang Zichen melepaskan energi bela dirinya. Seolah-olah dia sudah mencapai tahap tengah dari alam persatuan. Selain itu adalah tingkat kedua dari alam persatuan tengah. 7 hari yang lalu, ketika Tang Zichen membunuh Yan Mei, dia hanya berada di tingkat ketiga dari tahap awal alam persatuan. 7 hari kemudian, Tang Zichen telah mencapai tingkat kedua dari alam persatuan tengah. Ini hanya karena Tang Zichen telah menyerap energi spiritual Yan Mei, dan energi spiritual dari kesempurnaan agung alam persatuan sudah cukup untuk membuat Tang Zichen melambung beberapa alam. Alasan Tang Zichen baru saja menyembunyikan wilayah itu adalah karena dia tidak ingin mengejutkan Kaisar dan bersikap rendah hati. "Zichen, keluarga Sangguan Zhou ada di sini." Su Meiqian datang dan berkata. "Oh, datang mengunjungiku?" Tang Zichen bertanya. Su Meiqian marah, "Apa yang kamu pikirkan? Mereka adalah pria kuat dari keluarga kerajaan. Mengapa mereka mengunjungimu? Mereka di sini untuk menemukan Sangguan Rou." Tang Zichen berjalan ke aula di mana 2 pembangkit tenaga listrik realem persatuan yang terlambat berbicara dengan Sangguan Rou. "Aku tidak akan kembali," kata Sangguan Zhou dengan keras. "Sangguan Rou, aku tahu kamu adalah teman Tang Zichen dan kamu ingin melakukan perjalanan pelatihan dengan Tang Zichen, tetapi bukankah kamu masih di kota Wangjing? Jadi kami hanya menundamu selama setengah hari," kata para pria di alam persatuan akhir. Wajah Sangguan Rou sangat tahan. Kedua pria kuat dari keluarga Sangguan itu melihat Tang Zichen masuk dan dengan sibuk berkata, "Halo Tang Zichen." "Halo, apa yang dibutuhkan kedua senior itu untuk datang ke Taman Yuan Ming saya?" "Tang Zichen, seperti ini, kami ingin Sangguan Zhou pulang bersama kami selama setengah hari, tetapi Sangguan Zhou tidak akan pergi, bisakah kamu membantuku membujuknya?" Tang Zichen bertanya, "Pulang untuk apa?" "Oh, kamu tahu ini, Sangguan Rou dan Yun Wang telah melakukan kontak sebelumnya. Kali ini Yun Wang kembali dari luar negeri, jadi saya ingin mengatur agar Yun Wang bertemu dengan Sangguan Rou, dan jika memungkinkan, pesan pernikahan."
Tang Zichen, Sangguan Zhou sekarang adalah temanmu, bantu aku membujuknya, setengah hari sudah cukup. Pembangkit tenaga Unity Realm yang lebih tua dari klan Sangguan berkata dengan sopan kepada Tang Zichen. Tang Zichen sekarang adalah seseorang yang bahkan ingin berdamai dengan Kaisar, dunia luar bahkan dikabarkan sejajar dengan Kaisar. Meskipun saya tidak tahu apakah ada informasi orang dalam, tetapi dua pembangkit tenaga akhir Unity Realm dari klan Sangguan tidak berani menyinggung Tang Zichen sampai mereka tahu cerita di dalamnya. Tang Zichen mengerutkan kening. Tang Zichen telah mendengar dari Sangguan Rou sebelumnya. Keluarganya telah mengatur pernikahan kelas atas untuknya. Pihak lain kemungkinan besar adalah Raja Awan. Raja Awan adalah salah satu putra kaisar. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari alam persatuan. Jadi dia telah dinobatkan sebagai raja, pangeran yang dapat dinobatkan sebagai raja. Semua memiliki potensi yang tidak terbatas. Pernikahan keluarga Sangguan dengan pangeran yang dimahkotai adalah suatu kehormatan besar, dan jaminan kejayaan yang berkelanjutan dari keluarga Sangguan. Di masa depan, kembalilah dan beritahu Cloud King bahwa dia telah menemukan seorang wanita, kata Tang Zichen. Apa yang kamu katakan? Dua pembangkit tenaga listrik Realem Persatuan yang terlambat dari klan Sangguan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Tang Zichen berkata lagi, kembalilah dan beritahu Raja Awan bahwa seorang wanita telah ditemukan. Sangguan Rou adalah wanita Tang Zichenku. Kedua pria kuat dari keluarga Sangguan mencibir. Tang Zichen, kami memberimu 3 wajah kurus karena kamu berdamai dengan Kaisar, dan dunia penuh dengan desas-desus bahwa kamu dapat sejajar dengan Kaisar, tetapi jangan menggosok hidungmu di dalamnya, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Salah satu wajah pria kuat itu tenggelam dan memperingatkan. Pikirku aku tidak cukup baik untuk Sangguan Rou? Tang Zichen bertanya. Tang Zichen, ini bukan masalah layak atau tidak, tapi kami memberitahu Raja Awan tentang ini setahun yang lalu, dan sekarang setelah kita semua akan bertemu, kamu tiba-tiba keluar dan memberitahuku bahwa itu wanitamu. Bagaimana Anda ingin kami menjelaskan hal ini kepada Raja Awan? Itu benar, jika Anda muncul di hadapan Raja Awan dan melamar Sangguan Zhuo, kami mungkin telah menyetujui Anda. Bagaimanapun juga, bakat Anda dipamerkan, tapi sekarang, kami telah berhubungan dengan Cloud King selama setahun, kami tidak ingin menyinggung Cloud King, bahkan jika Anda jenius, dibandingkan dengan menyinggung Cloud King, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya, kecuali jika Anda mampu bersaing dengan seluruh kekuatan kekaisaran. Sangguan Rou, pulanglah bersama kami segera. Cloud King akan datang ke keluarga sore ini dan bertemu denganmu. Jika pertemuan itu terasa baik-baik saja, pernikahan ini hampir siap untuk dipesan. Sangguan Rou sibuk berkata, aku tidak ingin menikahi Cloud King, aku ingin menikahi Tang Zichen. Sangguan Rou segera bersembunyi di belakang Tang Zichen. Kamu, kedua pria kuat dari keluarga Sangguan sangat marah. Tang Zichen berkata, dua senior, Anda telah melihat apa arti Sangguan Rou, mengapa memaksa orang, kembali dan beritahu Raja Awan bahwa Sangguan Rou adalah wanita saya, jika dia tidak yakin, pergi ke Kaisar, jika Kaisar berani melakukannya, katakan setengah kata, lalu aku akan mengirim Sangguan Rou ke tempat tidurnya dengan kedua tangan, bagaimana? Dan Zichen, kamu. Kata-kata saya ada di sini, apakah Anda ingin merampok dengan paksa atau tidak, itu terserah Anda. Kedua pria kuat itu merasa bahwa Tang Zichen memiliki tekanan yang tidak terlihat. Tang Zichen berani memindahkan Kaisar, tentu saja dia tidak sombong tanpa alasan. Hanya saja lebih baik tidak merampok Sangguan Zhuo secara paksa sebelum kita mengetahui detail Tang Zichen, dan jika Cloud King datang, dia akan memberitahu dia apa yang dikatakan Tang Zichen. Oke, ayo pergi. Dua orang kuat dari klan Sangguan pergi. Sangguan Zhuo melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen dan bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan itu? Aku wanitamu. Ya, kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa aku adalah wanitamu? Terakhir kali aku memberitahumu tentang Cloud King, aku mengatakan bahwa aku mungkin akan menjadi permaisurinya. Kamu tidak sekuat sekarang.
Oh, situasinya berbeda. Sekarang kekuatanku yang sebenarnya adalah, meskipun aku masih di tengah-tengah alam persatuan, tetapi dengan kekuatan kaisar, aku cukup kuat untuk menyapu semua musuh kuat di kota Wangjing. Apa yang harus aku takutkan? Selain itu, kamu sudah bersamaku begitu lama, sudah waktunya bagimu untuk menjadi wanitaku, bahkan jika itu berarti menghapus pantatku. Persetan, siapa yang ingin menyeka pantatmu? Sangguan Zuo dengan marah mencubit Tang Zichen. Hahaha, Su Chen, apakah kami benar-benar harus menunggumu menjadi lebih baik sebelum kami mulai berkeliling dunia? Tang Zichen menghela nafas. Meridianku semua hancur sekarang, jika aku keluar dengan terburu-buru, aku benar-benar takut aku tidak akan bisa melindungi kalian, jadi lebih baik keluar nanti daripada menyesal jika sesuatu yang sangat buruk terjadi. Tapi jika Cloud King datang mencarimu, kamu sama sekali bukan tandingannya. Baik juga, kalau begitu mari kita tinggalkan kota Wangjing, pergi ke kerajaan Liuli dan mengobati Wanderlust di jalan, lalu pergi ke Star Ocean Academy dan bertemu kakak Yi Tianxing. Jika mereka mau bermitra dengan kami dan bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami, maka kita akan berangkat. Bagus. Pada siang hari, kelompok Tang Zichen, Liu Yue, Wang Xing, Yang Hijian, Yan Yu, Su Meiqian, Li Xuaner, Liu Xiangyun, Sangguan Rou, Qi Sueyun, Xiao Meng, dan beberapa lainnya menaiki pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik terbang meninggalkan kota Wangjing. Adapun apakah Raja Awan akan datang ke Tang Zichen di sore hari setelah mengetahui apa yang dia katakan, Tang Zichen ini tidak peduli, tetapi dia hanya orang kecil. Beberapa jam kemudian, pesawat ulang-alik tiba di Wanduk Kerajaan Berkaca. Tang Zichen langsung pergi ke keluarga Wanderlust. Tang Zichen berkata kepada teman-temannya itu, keluarga Panjang adalah keluarga pelempar pedang nomor 1 di Kerajaan Berkaca, dan pelempar pedang terkuat mereka, Long Qingyun, adalah pelempar pedang peringkat 14. Wow, Master Casting Pedang kelas 14 di Kekaisaran Yan Huang kami, hanya ada 5 Master Casting Pedang kelas 14, kata Yan Qiang. Baiklah, kita akan ke rumahnya sekarang. Pesawat ulang-alik Tang Zichen mendarat di atap sebuah bangunan, lalu terbang dengan berjalan kaki ke rumah pengembara tidak jauh. Hei, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak lentera putih di aula utama keluarga Panjang? Ada juga kain putih, seolah-olah mereka sedang mengadakan pemakaman. Tang Zichen terkejut ketika melihatnya dari jauh. Tang Zichen segera terbang ke bawah, dan di salah satu aula utama keluarga Panjang ada banyak orang berlutut dan peti mati. Long Tianya berlutut di tengah aula utama, mengenakan oniks putih dan berkabung. Tang Zichen menyuruh yang lain untuk menunggu di luar, tidak baik bagi begitu banyak orang untuk masuk sekaligus. Tang Zichen memasuki aula utama sendirian. Tang Zichen. Lang Tianya mendongak dan melihat Tang Zichen. Kakak Tianya, apa yang terjadi? Tang Zichen bertanya. Mata Wanderlust menunjukkan kebencian yang tak tertandingi. Katakan, ngomong-ngomong, di mana kakakmu Long Tianqin? Lang Qingyu berkata, adikku ada di istana, dan ayahku sudah meninggal. Ah, Tuan Long Qingyun, bagaimana bisa? Tang Zichen terkejut, tetapi dia benar-benar menebaknya. Kakak Tianya, apa yang terjadi? Pangeran Wei Yan, yang naksir saudara perempuan saya, bersumpah untuk mati dan membuat marah Pangeran Wei Yan. Dia menembak mati ayah saya dan saudara perempuan saya ditangkap dan dibawa ke istana. Astaga, kenapa setiap tempat memiliki hal semacam ini? Tang Zichen sangat marah. Tang Zichen masih memiliki kesan yang baik tentang Long Tianqin, tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Kakak Tianya, kamu sendiri setidaknya berada di puncak alam persatuan tengah. Pangeran mana yang bisa menembak ayahmu sampai mati? Bahwa Pangeran Wei Yan, pangeran dari keluarga kerajaan Liuli, adalah putra paling disukai kaisar, meskipun kekuatannya benar-benar lebih rendah dari milikku. Namun, dia memiliki 5 guru realem persatuan yang kuat. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu, jika bukan karena kakakku bersujud dan memohon pengampunan, mengatakan dia bersedia pergi bersamanya, bahkan aku takut aku akan ditembak mati. Long Tianqin mengertakkan gigi dan berkata. Tang Zichen berkata dengan marah, kapan ini terjadi?
Baru 2 jam yang lalu jenazah ayahku semua baru saja dimasukkan ke dalam peti mati. Perapian itu terjadi tiba-tiba, dan perapian ini baru saja didirikan. Aku sedang marah sekarang, entah apa lakukan jika pelayanku tidak melakukan semua ini untukku. Pangeran Wei Yan, pergi cari adikmu sekarang. Jangan pergi Tang Zichen, terima kasih atas kebaikanmu, bahkan aku hampir tertembak mati, belum lagi kamu, hei kamu melangkah ke tengah-tengah alam persatuan. Lang Tianya segera mengetahui dan sangat terkejut. Benar, tingkat kedua dari tahap tengah, baiklah perhatikan aku dulu, kakakmu telah ditangkap, tidak boleh terlambat untuk menyelamatkannya, jika kita menunggu sampai terlambat, aku khawatir kita akan dikotori oleh Pangeran Wei Yan itu. Ah, bagaimana kamu ingin aku menyelamatkannya? Apakah aku tidak berpikir untuk menyelamatkan saudara perempuanku? Itu tidak bisa diselamatkan. Pakaian Lang Tianya hampir menangis, benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan. Pertama-tama itu adalah istana kerajaan Liuli, istana itu sudah penuh dengan para ahli, dan kedua Pangeran Wei Yan memiliki 5 Master Realm persatuan tahap akhir di sisinya, menyelamatkan orang hanyalah sebuah fantasi. Aku tidak boleh membiarkan Long Tianqing dinodai oleh pangeran anjing itu begitu saja. Kakakmu tidak memiliki bakat bela diri, dia hanya memiliki bakat alkimia. Pangeran anjing tidak akan pernah bisa menjadi cinta sejati untuknya. Jadi itu hanya karena kamu kecantikan saudara perempuan yang ingin dia mainkan dengannya. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi, saya tidak bisa. Tang Zichen berkata, wajah Long Tianya yang murni dan cantik telah melekat di benak Tang Zichen. Selalu ada perasaan bahwa Long Tianya meminta bantuan sekarang, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Long Tianya mencengkeram sedotan, saya juga ingin menyelamatkan saudara perempuan saya dan kemudian membawanya pergi dari negara kaca, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Tang Zichen bertanya, ngomong-ngomong, kakak Tianya, apakah negara Liuli Anda memiliki pesawat ulang-alik terbang? Sebuah pesawat ulang-alik terbang. Sepertinya hanya kaisar yang memilikinya. Tingkat teknologi negara kita yang berlapis kaca terlalu buruk untuk membuat pesawat ulang-alik terbang, dan yang ini juga diimpor dari kekaisaran Yan Huangmu. Tang Zichen berkata, saya memiliki pesawat ulang-alik terbang sekarang, saya tidak tahu apakah saya dapat menggunakannya untuk menyelamatkan saudara perempuan Anda. Tidak mungkin, mengapa kamu memiliki pesawat ulang-alik terbang? Lupakan itu untuk saat ini dan lihat bagaimana kita bisa menggunakan pesawat ulang-alik untuk menyelamatkan adikmu. Pesawat ulang-alik terbang sangat cepat. Jika ada pesawat ulang-alik terbang, saya pikir tidak akan sulit untuk menyelamatkan saudara perempuan saya. Mari kita bergegas ke kediaman Wei Yan. Kediamannya ada di dalam istana, tetapi sama saja tidak ada orang bisa menghentikan pesawat ulang-alik. Bagus, kalau begitu belum terlambat, dalam 1 jam atau lebih itu akan menjadi gelap, dan ketika gelap adikmu mungkin sudah ternoda sekarang, atau bahkan kakakmu mungkin sudah ternoda sekarang. Bagaimanapun juga, dia telah ditangkap selama 2 jam, tergantung pada apakah Pangeran Wei Yan itu adalah orang yang tidak sabaran secara seksual. Mata Lang Tianya merah padam, dan pembuluh darah menonjol di tangannya. Tang Zichen segera merawat Xiao Meng dan mengemudikan pesawat ulang-alik terbang. Xiao Meng sekarang adalah pengemudi pesawat ulang-alik terbang, karena dia adalah seorang peretas dan sangat akrab dengan aspek komputer ini, jadi dia dapat dengan terampil membuka pesawat ulang-alik setelah mempelajarinya selama 10 menit. Setelah pesawat ulang-alik terbang melaju, pengembara membawa peti mati ke pesawat ulang-alik, dan beberapa gadis merasakan ketakutan sesaat bagaimana membiarkan seseorang membawa peti mati ke pesawat ulang-alik. Alasan utama untuk ini adalah bahwa jika Anda menyelamatkan nafsu berkelana, segera pergi jauh dari negara kaca, sehingga peti mati untuk menolak di tempat lain percikan, jika tidak tentu oleh Wei Yan mengambil untuk memberi makan anjing. Kemudian Long Tianya segera memerintahkan turun, keluarga bubar, semua orang meninggalkan rumah sendiri. Setelah melakukan semua ini, hanya 10 menit. Baiklah, kita bisa memulai rencana penyelamatan. Xiao Meng mengendarai pesawat ulang-alik ke langit. Xiao Meng, segera menyerbu kompleks negara berlapis kaca, jangan khawatir. Negara berlapis kaca berbeda dari kekaisaran Yan Huang. Istana adalah kompleks, dan istana juga merupakan struktur beton bertulang. Oke,
Xiao Meng segera mulai bergerak. Komputer di pesawat ulang-alik adalah yang teratas dan ada banyak perangkat berteknologi tinggi lainnya juga. Beberapa menit kemudian, dikatakan, menemukan kediaman Pangeran Wei Yan di sudut barat laut istana, dan juga mendapatkan beberapa informasi tentang kediamannya, serta beberapa pengawasan dan kamera, Detik berikutnya, rekaman pengawasan kediaman Pangeran Wei Yan muncul di layar komputer Fei Su, sementara Xiao Meng menyerbu ponsel mereka untuk mendengarkan suara mereka. Di sebuah aula, putra mahkota, Jalang itu masih membuat masalah atau hanya menggunakan kekuatan. Betapa tidak tahu berterima kasihnya, saya seorang putra mahkota, tidak bisakah saya tetap bermain dengannya? Meskipun saya memiliki istri dan banyak selir, saya memiliki status terhormat, dan dia, seorang wanita dari keluarga kastel kecil, tidak akan memenuhi syarat untuk menjilat pantatku jika dia tidak cantik. Seorang pria berusia pertengahan 30-an berkata. Lang Tianya menggertakkan giginya, bajingan ini. Dia Pangeran Wei Yan, benar, seperti yang diharapkan, dunia sehitam burung gagak kekaisaran Yan Huang. Saya khawatir ada beberapa pangeran yang serupa. Xiao Meng, lihat apakah Anda dapat mencari rumah Pangeran Wei Yan, di sana beberapa ahli di dalamnya. Bagus. Beberapa menit kemudian, Dao berkata ada 2 pembangkit tenaga listrik Unification Realm yang terlambat duduk di kediaman, dan salah satu dari 2 pembangkit tenaga listrik Unification Realm yang terlambat ini bersembunyi di kamarnya menonton film seks, dan yang lain bermain dengan pelayan. Tidak heran ada pangeran seperti itu, bahkan orang-orang di belakangnya sama. Tang Zichen mendengus, tetapi Tang Zichen hanya bisa sedih karena ini tidak unik untuk kerajaan Lucid. Kerajaan manapun adalah sama, setelah memiliki uang dan kekuatan, yang tidak bermain-main dengan wanita secara berubah-ubah. Seluruh dunia seperti ini, hanya saja beberapa orang bermain lebih cerdik dan beberapa bermain lebih murah. Juga, di mana Wanderlust ditahan. Di kediaman Wei Yan, sebuah ruangan kecil ditutup, ada penjaga yang menjaga di luar, kekuatan penjaga tidak boleh kuat. Bagus, kalau begitu mari kita berhenti mengomel, buka saja pesawat ulang-alik dan bergegas turun untuk menyelamatkan mereka. Tunggu, pengawasan telah mendeteksi bahwa seseorang telah memasuki kediaman Wei Yan. Semua orang melihat ke komputer, dan benar saja, seorang wanita terlihat memasuki rumah Wei Yan. Tang Zichen berkata, ini Putri Wei Sakura, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Putri Wei Sakura memasuki rumah Pangeran Wei Yan. Putra mahkota, saya mendengar bahwa Anda menangkap Long Tianqin yang akan datang. Yoyo, saudara perempuan kerajaan Wei Sakura, kamu benar-benar berpengetahuan luas. Saudara Kekaisaran Putra Mahkota, bisakah kamu memberiku wajah dan melepaskan Tianqin? Tianqin adalah temanku. Hahaha, kakak kerajaan Wei Sakura, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Bisakah kamu memberiku wajah dan melepaskan sitar surgawi? Terima kasih saudara Kekaisaran. Hahaha, apakah kamu mendengarku? Lepaskan Long Tianqin. Baiklah, bukan tidak mungkin untuk memintaku melepaskan Long Tianqin, Kecuali, selama saya bisa melepaskan Tianqin, saudara kekaisaran saya akan membiarkan saya melakukan apa saja. Pangeran Wei yang tertawa dan berkata, kakak kerajaan, kamu mengatakan ini. Ya, aku mengatakan itu. Hahaha, saudari kekaisaran, kamu dan Long Tianqin terikat untuk menjadi 2 wanita paling cantik di kerajaan berkaca, karena kamu ingin aku melepaskan Long Tianqin. Bagaimana kalau kamu tinggal dan menemani saudara kekaisaran untuk bersenang-senang? Apakah kamu, saudaraku, tahu apa yang kamu bicarakan? Kami adalah saudara laki-laki dan perempuan. Hahaha, apa saudara perempuan? Kita adalah ayah dan ibu tiri yang sama, saudara apa yang bukan saudara laki-laki dan perempuan, kecuali jika Anda memberitahu saya, saudara laki-laki dan perempuan melakukan hal itu antara saudara laki-laki dan perempuan tidak bisa masuk. Saudara kekaisaran, kamu. Putri Wei Zhenzhen sangat marah, kata-kata tak tahu malu seperti itu juga berani diucapkan. Apa, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku melepaskan Long Tianqin?
Karena kamu tidak mau, jangan berpura-pura datang untuk menyelamatkan, jangan khawatir, aku hanya ingin bermain dengan Long Tianqin, jika kamu bersedia menggantikannya ini bisa dinegosiasikan, hanya 1 malam. Saudara Kekaisaran, jika ayah tahu ini, aku akan melihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Yoyo, baru tahu bagaimana mengancamku dengan ayah kaisar. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba turun dari langit. Itu adalah pesawat ulang-alik Tang Zichen. Bayangan itu cepat dan Tang Zichen menghitung bahwa mereka hanya punya 15 detik untuk menyelamatkan orang-orang. Karena setelah 15 detik, 2 Master Realm Persatuan yang duduk terlambat di Wei Yan Mansion akan bereaksi. Saat ini, mereka berdua, yang satu sedang menonton film porno dan yang lain sedang bermain dengan seorang pelayan. Itu adalah waktu di mana mereka mudah teralihkan, jika tidak mereka bahkan tidak akan punya waktu 15 detik. Pesawat ulang-alik terbang hanya digunakan selama 2 detik sebelum bergegas ke rumah yang menampung Long Tianqin. Boom! Wanderlust menghancurkan rumah itu dengan 1 tamparan. Saudara laki-laki. Detik berikutnya, Long Tianya terbang ke bawah dengan panah, mengambil Long Tianqin dan berlari langsung ke pesawat ulang-alik terbang. Karena semua tindakan baru saja direncanakan dan semua orang bekerja bersama dengan mulus, hanya butuh 9 detik sebelum dan sesudah dari bergegas turun dari langit untuk menyelamatkan Long Tianqin ke pesawat ulang-alik terbang. Berani. Detik berikutnya, Pangeran Wei Yan melompat ke atap, berteriak pada pesawat ulang-alik tidak jauh, melihat Long Tianqin dibawa pergi, berteriak. Putri Wei Sakura juga muncul di atap, tidak percaya dengan semua ini, dan bahkan lebih berat untuk sosok Tang Zichen. Bagaimana hantu Tang Zichen masih hidup dan datang ke negara kaca lagi? Tang Zichen berkata, Xiao Meng, terbang ke pesawat ulang-alik, dan tangkap pangeran anjing itu juga ke pesawat ulang-alik untuk membalas Lang Qingyun. Bagus. Pada saat berikutnya, pesawat ulang-alik yang akan ditarik segera bergegas menuju Pangeran Wei Yan. Long Tianya adalah yang terkuat dan segera menjambak rambut Wei Yan dan menyeretnya ke dalam pesawat ulang-alik terbang. Tang Zichen kebetulan berada tepat di atas kepala Wei Sakura saat Long Tianya meraih Wei Yan. Dengan terpental, Wei Sakura meraih lengan Tang Zichen. Swoosh! Pesawat ulang-alik naik ke langit beberapa detik kemudian. Tang Zichen menarik Wei Sakura ke dalam pesawat ulang-alik. Bang! Pintu pesawat ulang-alik terbang ditutup pada saat berikutnya, dan baru sekarang 2 pembangkit tenaga Unity Realm yang terlambat dari kediaman Wei Yan kehabisan celana mereka. Ah, putra mahkota telah ditangkap. 2 pembangkit tenaga listrik Unity Realm yang terlambat dengan celana di bawah mengejar mereka dengan marah, tetapi sayangnya, di mana mereka bisa mengejar, pesawat ulang-alik menghilang ke langit dalam sekejap. Namun, pada saat ini, pesawat ulang-alik terbang meluncur ke langit dari istana kekaisaran yang mengkilap dan mengejar pesawat ulang-alik Tang Zichen. Ya, itu pesawat ulang-alik kaisar. Kaisar telah menemukan bahwa putra mahkota telah ditangkap. Pesawat ulang-alik Tang Zichen baru saja terbang dari ibu kota kerajaan Liuli ketika dia berkata, Saudara Zichen, sebuah pesawat ulang-alik menyusul di belakangnya. Itu pasti Kaisar Kerajaan Lusit, hanya Kaisar Kerajaan Lusit yang memiliki pesawat ulang-alik, kata Long Tianya. Kaisar Kerajaan Lusit setidaknya adalah orang kuat di puncak alam persatuan lengkap, jika kita tertangkap kita pasti akan mati. Xiao Meng, apakah ada cara untuk menyingkirkannya? Dao, ini tidak dapat ditentukan. Sisi lain juga menerbangkan angkutan, meskipun angkutan kami lebih baik, tetapi kecepatan tertinggi hanya beberapa ratus kilometer lebih tinggi, jadi kami tidak dapat menarik terlalu banyak jarak. Semua orang terdiam beberapa saat, tetapi diperkirakan mereka sedang dikejar oleh Kaisar Liuli. Saat itu, pesawat di belakang kami mencoba menghubungi kami untuk diterima. Terima itu. Mo memilih untuk mengaksesnya, dan segera layar di pesawat ulang-alik menunjukkan bagian belakang pesawat ulang-alik yang terhubung, dan orang dalam gambar itu adalah Kaisar Kerajaan Berkaca. Siapa kalian? Mengapa kalian mengambil pangeran kami? Kaisar marah. Tang Zichen berkata, kami adalah teman dari Lang Clan of Swordcasting, putramu membunuh Lang Qingyun, dia layak untuk membayar nyawa Lang Qingyun.
Omong kosong, putraku adalah putra mahkota. Bagaimana kehidupan rendahan Long Qingyun bisa dibandingkan dengan putraku? Tang Zichen berkata, Kaisar Kerajaan Liuli, saya tidak setuju dengan Anda. Sebaliknya, di mata saya, putra Anda adalah kehidupan rendahan, dan Long Qingyun adalah kehidupan yang tidak dapat diimbangi putra Anda dengan banyak kehidupan. Aku memerintahkanmu, lepaskan pangeran. Kaisar berteriak, aku tahu dia sangat kesal. Ayah, selamatkan aku. Di pesawat ulang-alik Tang Zichen, Wei Yan berteriak minta tolong. Aku tidak peduli siapa kamu, lepaskan putra mahkota, jika tidak aku akan menghancurkan 9 kelompokmu bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung bumi. Tang Zichen tertawa, membasmi 9 klan saya konyol, apakah Anda mampu melakukan itu? Dengar, saya adalah pangeran kekaisaran Yan Huang, Anda akan memusnahkan 9 klan saya, jadi cepatlah pergi. Apa? Tubuh kaisar kerajaan berkaca bergetar. Dan pada saat yang sama, Tang Zichen dengan lembut menyentuh telapak tangannya di kepala Wei Yan, menyedot energi spiritual Wei Yan, membuka pintu pesawat ulang-alik sebelum Wei Yan benar-benar mati, dan melemparkan Wei Yan keluar dalam satu gerakan. Pesawat ulang-alik mengejar Wei Yan secara alami berpikir bahwa Wei Yan tidak mati, dia diusir, dan berhenti mengejar pada kesempatan pertama untuk menyelamatkan Wei Yan yang terlempar. Akibatnya, ketika mereka menyelamatkan Wei Yan ke pesawat ulang-alik, mereka menyadari bahwa Wei Yan sudah mati, meskipun tubuhnya masih utuh. Pesawat ulang-alik Tang Zichen, bagaimanapun, sudah tanpa jejak karena penundaan ini, dan sudah sedikit lebih maju daripada milik mereka, jadi sudah merupakan khayalan untuk mencoba mengejar. Tang Zichen memandang Wei Sakura yang diam dan tersenyum. Putri Wei Sakura, apa maksudmu meraih lenganku dan mencoba memasuki pesawat ulang-alikku? Aku tidak tahu. Kata Wei Sakura dengan mata kosong. Sebenarnya Wei Sakura membenci negara yang berkaca-kaca, rasanya dari atas ke bawah dipenuhi dengan aroma dekadensi, dari permaisuri Yin sebelumnya, hingga Pangeran Wei Yan, dan bahkan ayahnya, semuanya dipenuhi dengan orang-orang dekaden, yang tidak sesuai dengan kebaikannya, sehingga dalam hati Wei Sakura ingin meninggalkan tempat ini. Mungkin itulah sebabnya dia secara tidak sadar meraih lengan Tang Zichen dan ingin pergi bersamanya. Wei Sakura, ayo pergi bersama, kakakku dan aku tidak bisa kembali ke kerajaan berkaca lagi, dan kamu selalu ingin meninggalkan tempat itu, kata Long Tianqin. Mata Wei Sakura kosong, pergi kemana kita bisa pergi, kerajaan berkaca adalah rumahku, aku masih harus kembali ke tempat itu nanti. Tang Zichen berkata, Putri Wei Sakura, saya memiliki kesan yang baik tentang Anda, jika Anda bersedia, bergabunglah dengan kelompok tentara bayaran saya. Kakak laki-laki Tianya, Long Tianqin, Anda bersaudara dan saya juga menyambut Anda untuk bergabung, apakah Anda tertarik? Kita semua akan melewati dunia bersama. Kita akan menjadi sekelompok tentara bayaran yang bahagia, jauh dari dinasti yang berperang ini. Wanderlust tersenyum, ya, saya sangat bersedia. Aku juga, selama kamu tidak merasa seperti aku menyeretmu. Tang Zichen berkata, setiap anggota kelompok tentara bayaran kami adalah saudara laki-laki atau perempuan, bagaimana kami bisa menjadi hambatan? Putri Wei Sakura, bagaimana dengan Anda? Bisakah aku juga? Tentu saja kamu bisa, kekuatanmu, dalam kelompok tentara bayaran kami, masih dianggap kuat, kamu telah mencapai kesempurnaan bawaan sekarang, itu benar-benar tidak terduga. Di kelompok kami, selain Tianya, kamu yang terkuat. Ah, tidak. Wei Sakura tercengang, dari semua orang ini, dia sebenarnya berada di peringkat ketiga. Tang Zichen tertawa, tentu saja, saya mengacu pada kekuatan seni bela diri, jika Anda ingin menghitung vertigo dan racun, maka Anda berada di peringkat kelima. Namun, meskipun vertigo dan seni racun Kisueyun yang lembut dari Sangguan sangat kuat, bela diri mereka kekuatan seninya lemah. Wei Sakura, kau bisa bergabung dengan kami akan sangat membantu kami. Oke, aku akan bergabung, terima kasih. Kata Wei Sakura. Haha, mulai sekarang akan menjadi saudara semua orang, tidak perlu sopan. Wang Xing berkata, dari 14 orang yang hadir, sayangnya aku yang paling lemah.
Long Tianqin sibuk berkata, tidak sama sekali, kekuatanku bahkan lebih lemah. Hei, memang ada orang yang lebih lemah dariku, hahaha, aku bukan yang terlemah lah. Wang Xing mengetahui bahwa Long Tianqin bahkan lebih lemah darinya dan tertawa terbahak-bahak, akhirnya bukan bagian bawah tumpukan. Tang Zichen melirik Wang Xing dan berkata, saudara laki-laki berada di puncak alam persatuan tengah dan dia pandai memperbaiki, dia sudah menjadi alkemis kelas 12, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan berkaca, tidak, seluruh Yan Huang Empire memiliki lebih banyak potensi dalam penyempurnaan daripada dia. Wang Xing layu ketika dia mendengarkan, jadi sepertinya dia dan Long Tianqin tidak berada di level yang sama-sama sekali. Sangguan Rou berkata, Zichen, tim kami ada 14 dari kami sekarang, jadi mari kita urutkan kekuatan semua orang sehingga kami memiliki ide bagus tentang apa yang terjadi. Tang Zichen mengangguk, ya tanpa diragukan lagi, kekuatan kakak laki-laki Long Tianya adalah nomor 1 puncak dari alam persatuan tengah. Aku yang kedua, tingkat kedua dari alam persatuan pertengahan. Qi Sui Yun berada di urutan ketiga. Teknik racunnya dapat meracuni tingkat kedua dari alam persatuan pertengahan, dan bahkan mungkin Qi Sui Yun akan berada di depanku karena aku mungkin tidak dapat menghentikan teknik racun Qi Sui Yun. Sangguan Rou berada di urutan keempat, teknik sihirnya telah mencapai 12 item, itu setara dengan tahap awal alam persatuan, dia bisa bertarung dengan tahap awal alam persatuan. Wei Sakura adalah yang kelima, kesempurnaan bawaan. Xiao Meng ke-6, meskipun ranah Xiao Meng hanya Midinate, tetapi kekuatan bertarung Xiao Meng yang sebenarnya harus pada penyelesaian bawaan, bahkan Xiao Meng mungkin berada di peringkat di depan Wei Sakura. Wei Sakura menatap Xiao Meng tidak percaya, tidak menyangka gadis yang terlihat sangat imut ini menjadi begitu kuat. Yan Qiang adalah ke-7, bawaan akhir. Yang Yijian ke-8, sekarang di pertengahan bawaan. Liu Yue ke-9, bawaan awal, sepertinya dia akan menerobos ke bawaan pertengahan. Su Meiqian ke-10, kesempurnaan besar Hautian, pertahankan kerja bagusnya. Li Xuaner ke-11, kesempurnaan Hare Krishna. Pada saat ini, Su Meiqian tiba-tiba berkata, Zichen, kamu meremehkan Xuaner, kamu menghitung keterampilan bela diri Xuaner, tetapi Xuaner dia pandai bersuara. Dia sekarang berlatih Tai Xuan Yin, dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, setidaknya pada tingkat master suara kelas 9. Tang Zichen menamparkan kepalanya, hampir lupa, sebelum Tang Zichen berada di kota Canggu di Pulau Bela Diri, dia mendapat rahasia seni bela diri metode suara, yang disebut Tai Xuan Yin, dan memberikannya kepada Li Xuaner. Hanya saja Li Xuaner terlalu rendah, jadi Tang Zichen mengabaikannya. Xuaner, coba serang aku. Ya, Li Xuaner mengangguk. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen mengangguk dan berkata, tidak buruk, itu memang kuat, Tai Xuan Yin ini sangat cocok untuk Anda latih. Kemudian Anda mencoba menyerang Yang Yijian lagi sekarang. Bagus. Beberapa detik kemudian, Yang Yijian tiba-tiba menutupi kepalanya dan berteriak. Tang Zichen tersenyum, baiklah, ubahlah. Kekuatan peringkat ke-8 adalah Li Xuaner, yang ke-9 adalah Yang Yijian, yang ke-10 adalah Liu Yue, yang ke-11 adalah Su Meiqian, yang ke-12 adalah Wang Xing, yang ke-13 adalah Liu Xiangyun, dan yang ke-14 adalah Long Tianqin. Baiklah, ini adalah peringkat kekuatan tim kami, saudara dan saudari, tolong lebih bersemangat di masa depan. Tentu saja, alasan utama untuk mendapatkan peringkat adalah bahwa di masa depan, mereka yang berada di peringkat teratas akan membantu mereka yang berada di peringkat atas bagian bawah lagi. Semuanya mengangguk. Sekarang, kemana kita akan pergi? Tang Zichen melihat peti mati yang ditempatkan di pesawat ulang-alik dan berkata, tentu saja, biarkan senior Long Qingyun dikuburkan terlebih dahulu. Xiao Meng menemukan tempat untuk berhenti dan mengkremasi mayat Long Qingyun, lalu semua orang bekerja sama untuk membangun sebuah makam. Hanya setelah hal-hal ini selesai mereka berlayar lagi. Di seberang lautan ini adalah Star Ocean Academy, apakah kamu ingin pergi ke Star Ocean Academy dulu? Xiao Meng bertanya. Tentu saja, berapa lama untuk pergi ke Star Ocean Academy di sini dulu? Sekitar 36 jam. Oke, ayo pergi.
Dalam penerbangan ke Star Ocean Academy, Tang Zichen menyembuhkan penyakit pengembara, dan bagi Tang Zichen saat ini, penyakit sulit pengembara bukanlah masalah. Sekitar 36 jam kemudian, pesawat ulang-alik Tang Zichen tiba di langit di atas Star Ocean Academy. Namun, begitu pesawat ulang-alik Tang Zichen memasuki jangkauan Star Ocean Academy, dia diperhatikan oleh seseorang. Dia adalah dekan Star Ocean Academy yang misterius. Dekan Star Ocean Academy mengerutkan kening pada pesawat ulang-alik terbang yang terbang di langit dan berkata, "Pesawat ulang-alik terbang." Mereka yang mampu mengemudikan pesawat ulang-alik terbang sama sekali tidak lemah, dan bahkan jika mereka bukan kesempurnaan agung Unity Realm, mereka masih kuat di tingkat kesempurnaan alam persatuan. Jadi mari kita lihat ahli mana yang datang ke Akademi Star Ocean saya terlebih dahulu. Presiden Star Ocean Academy, melihat pesawat ulang-alik itu, memiliki keinginan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Ya, dekan Star Ocean Academy memimpikannya pesawat ulang-alik terbang, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kuat biasa, dan memiliki pesawat ulang-alik tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang sangat besar bagi orang kuat. Dekan, sebagai seorang pria yang penuh ambisi, pesawat ulang-alik terbang juga merupakan sesuatu yang dia impikan. Tang Zichen bahkan tidak terlalu memikirkannya, dan pesawat ulang-alik terbang berhenti di kediaman Yi Tianxing seolah-olah itu adalah pesawat ruang angkasa alien. Yi Tianxing dan istrinya melihat pesawat ulang-alik terbang dengan bingung. Tianxing, ini tidak mungkin pesawat ulang-alik terbang legendaris kan? Harus. Orang besar macam apa orang yang bisa memiliki pesawat ulang-alik terbang itu pasti orang besar, mengapa dia mendarat di kita? Aku tidak tahu, dan aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Detik berikutnya, pintu pesawat ulang-alik terbang terbuka dan Tang Zichen melompat keluar. Itu Tang Zichen. Hahaha, kakak laki-laki Tianxing, kakak ipar Yang Huan. Tang Zichen, kenapa kamu? Dan Nyonya Yi Tianxing berkata tidak percaya. Kami pikir itu adalah pukulan besar yang menyebabkan kami menjadi seperti musuh. Yang Huan tertawa. Apakah saya bukan orang yang hebat? Tang Zichen sengaja menyorot. Tapi, pesawat ulang-alik terbang adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alam persatuan terkuat kesempurnaan agung dan tidak semua orang mungkin memilikinya. Bagaimana kamu mendapatkan pesawat ulang-alik? Baiklah, tidak peduli bagaimana aku sampai di sana, kakak laki-laki Skywalker, ipar perempuan Yang Huan, kami sengaja datang untuk mengunjungimu dan saudara-saudaraku hari ini. Pada saat ini, Wanderlust dan yang lainnya juga turun dari pesawat ulang-alik. Nafsu berkelana. Kamu tidak menyerah. Wanderlust tertawa. Yi Tianxing, lama tidak bertemu, masih sama, saya pikir Anda menerobos ke tahap akhir dari alam persatuan. Bukankah kamu sama, masih di puncak alam persatuan tengah, mengapa kamu bergaul dengan Tang Zichen? Hahaha, kita sekarang berada di kelompok tentara bayaran yang sama, Yi Tianxing. Kali ini saya datang untuk melihat Anda. Alasan pertama Tang Zichen adalah untuk mengunjungi Anda, dan yang kedua adalah untuk menanyakan apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami dan membuat jalanmu di dunia bersama kami. Anda lihat, kami bahkan memiliki pesawat ulang-alik terbang. Di dunia ini, ada banyak kelompok tentara bayaran, tetapi mereka yang dapat memiliki pesawat ulang-alik terbang masih sedikit kan, kebanyakan dari mereka masih pesawat kecil. Pada saat ini, Presiden Star Ocean Academy datang. Dekan Star Ocean Academy mendengus dalam hati, saya pikir beberapa orang besar telah datang, tetapi ternyata hanya beberapa ulat kecil. Saya tidak tahu dari kerajaan mana ulat kecil ini berasal, sangat lemah untuk bisa memiliki pesawat ulang-alik terbang. Hahaha, saya sudah lama menginginkan pesawat ulang-alik terbang, jadi jangan salahkan saya karena malu hari ini. Tang Zichen masih mengobrol dengan Yi Tianxing dan yang lainnya ketika dekan Star Ocean Academy terbang. Hormati dekan. Yi Tianxing dan Long Tianya adalah orang pertama yang memperhatikan dan panik untuk memberi hormat. Dekan berada di puncak kesempurnaan alam persatuan, dan saya mendengar bahwa melangkah ke kesempurnaan agung juga segera, jadi dia adalah orang yang sangat kuat yang tidak dapat tersinggung.
Tang Zichen dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah dekan dan panik untuk memberi hormat juga. Bergabunglah dengan dekan senior. Dekan tersenyum, semuanya tidak perlu sopan, bangun. Dekan memandang Long Tianya dan bertanya, Long Tianya, setelah sekian lama Anda telah kembali ke Star Sea Academy. Ya, dekan. Long Tianya, campurannya tidak buruk, kalian semua mengemudi di shuttle lah, bahkan saya tidak bisa mendapatkan shuttle tetapi anak Anda mudah mengemudi. Kata dekan, mata membiarkan orang melihat terlihat sangat banyak konspirasi dan tipu daya. Long Tianya tercengang dan berkata, Din, kamu salah paham, di mana aku bisa mendapatkan pesawat ulang-alik itu milik Tang Zichen. Tang Zichen. Dia adalah Tang Zichen, siswa yang lulus tercepat dalam sejarah akademi kami, dari memasuki akademi hingga lulus, hanya beberapa bulan. Dekan memandang Tang Zichen dan tersenyum, ya, dia benar-benar muda dan menjanjikan. Senior telah bertemu dekan. Sama-sama, Anda adalah lulusan Star Ocean Academy saya, jadi itu murid saya. Hehe. Tang Zichen hanya tersenyum dangkal. Tang Zichen merasa bahwa dekan ini selalu membidik pesawat ulang-aliknya, apakah dia ingin memukulnya dengan itu? Baru pada saat itulah Tang Zichen merasa bahwa dia tidak terlalu mengundang di pesawat ulang-aliknya. Tang Zichen, bagaimana kamu mendapatkan pesawat ulang-alik terbang ini? Tanya Din. Tang Zichen berkata, seorang raja memberikannya kepadanya. Oh ya, raja mana yang begitu murah hati untuk mengirim pesawat ulang-alik terbang? Oh, Raja Kekaisaran Yan Huang. Jadi kamu dari Kekaisaran Yan Huang, jadi siapa raja bagimu? Setelah memikirkannya, Tang Zichen harus berbohong demi masalah yang tidak perlu, saya seorang pangeran dari Kekaisaran Yan Huang. Jadi begitu, tidak heran kamu mampu menerbangkan pesawat ulang-alik. Din tersenyum, tetapi keinginan untuk pesawat ulang-alik di matanya tidak berkurang sama sekali setelah dia mendengar bahwa Tang Zichen adalah seorang pangeran, seolah-olah apakah Tang Zichen adalah seorang pangeran atau bukan itu tidak masalah sama sekali. Tang Zichen dalam hati berkata, oh tidak, aku berbohong tentang menjadi seorang pangeran, tetapi makna di mata dekan tampaknya tidak berkurang, bukan seolah-olah dia benar-benar akan kehilangan pesawat hari ini. Tang Zichen sangat tertekan, jika dia kehilangan pesawat terbang, pulau yang satu ini di lautan luas, di mana Tang Zichen dapat naik pesawat untuk pergi, dia hanya bisa naik perahu ke kerajaan terdekat itu akan memakan waktu lebih sedikit dari sebulan, ini adalah kerugian nyata Dekan berkata, Tang Zichen, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Apa yang ingin dibicarakan dekan denganku? Mari kita bicara di tempatku. Mari kita bicara di sini, kata Don Zichen. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara dengannya di tempat lain, dekan ini sekilas bukan orang baik, dan Tang Zichen telah mendengar dari Yi Tianxing sebelumnya bahwa dekan adalah orang yang sangat ambisius yang bertekad untuk menjadi seorang kaisar. Menjadi seorang kaisar tidak semudah itu, kecuali dia memiliki kekuatan penghancur yang mutlak. Dekan tidak peduli apakah Tang Zichen mengizinkannya atau tidak, dia tiba-tiba meraih Tang Zichen dan terbang bersamanya dalam satu gerakan. Tang Zichen berjuang keras tetapi, dia tidak menggerakkan otot. Tang Zichen sama sekali bukan tandingannya, dan selain itu, Tang Zichen masih dalam situasi di mana meridiannya hancur. Tak berdaya, Tang Zichen ditangkap di sebuah rumah bobrok. Din, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Dekan tersenyum, Tang Zichen, saya juga mengatakan yang sebenarnya, Anda adalah orang dengan banyak potensi, apakah Anda ingin bergaul dengan saya? Tang Zichen merasa geli, Tang Zichen semua masih merekrut untuk membuat orang lain bergaul dengannya, tetapi dia tidak berharap dekan ini ingin Tang Zichen bergaul dengannya. Maaf, Din, saya sudah punya sekelompok teman, kami telah membentuk kelompok tentara bayaran, kami siap untuk membuat jalan kami di dunia bersama, saya tidak berniat untuk bergaul dengan Anda. Hahaha, jangan cemas dulu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa dekan ini aku, bukan seorang pria yang rela kesepian. Saya sekarang merekrut pasukan dan kuda, saya pasti akan menjadi raja beberapa kerajaan di masa depan, jika Anda bersedia mengikuti saya jamin bahwa Anda akan menjadi menteri pendiri, saya membiarkan Anda berbagi dunia bersamaku, bagaimana menurutmu?
Jangan terlalu bersemangat oh. Hahaha, Din, kamu terlalu khawatir. Bagaimana aku bisa bersemangat, belum lagi menteri pendiri, aku bahkan tidak tertarik menjadi seorang kaisar. Tidak, kamu masih muda. Pada saat kamu mencapai usiaku, semua dunia yang seharusnya kamu masuki telah dibuat. Gadis-gadis yang harus kamu jemput sudah bosan, dan kamu sudah cukup lezat. Makanan, pada saat itu, Anda akan memiliki pengejaran baru dalam hidup Anda, dan itulah kaisar. Menjadi seorang kaisar adalah impian kita yang telah menyelesaikan alam persatuan, kesempurnaan agung. Tentu saja, tidak terkecuali beberapa pengecualian, tetapi orang-orang itu juga memiliki reputasi dan status yang sangat tinggi, secara tegas sama. Pada saat itu, kamu tidak akan mengatakan hal-hal bodoh tentang menerobos dunia. Tang Zichen stagnan, mirip dengan pernyataan dekan. Tang Zichen telah mendengar pernyataan seperti itu dari kaisar kekaisaran Yan Huang. Mungkinkah hati manusia benar-benar akan berubah? Tang Zichen saat ini masih memiliki tujuan untuk menembus dunia, dan pada saat masa depan datang, dunia telah bepergian dan wanita telah dipermainkan, jadi tentu saja, menjadi kaisar adalah tujuan akhir. Untuk sesaat Tang Zichen juga bingung, tetapi tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang hidup terus-menerus mengejar tujuan yang lebih tinggi. Hahaha, Din, ini masalah masa depan, saya masih muda dan tidak berpikir sejauh itu, apalagi, bahkan jika saya tega menjadi kaisar di masa depan, maka jika Anda membiarkan saya menjadi pendiri Anda, menteri sekarang, itu tidak akan sejalan dengan pengejaran saya. Din berkata, Tang Zichen, kamu masih terlalu muda, bukankah lebih bagus jika kamu membantuku menjadi seorang kaisar sekarang, dan di masa depan aku akan membantumu menjadi seorang kaisar juga. Maaf, Din, jika saya benar-benar ingin menjadi seorang kaisar, saya bisa melakukannya dengan kemampuan saya. Naif Tang Zichen, apakah menurutmu menjadi kaisar suatu negara dan hanya mengalahkan kaisar negara itu sudah cukup? Salah Tang Zichen, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Aliansi Persemakmuran. Aliansi Persemakmuran. Apa ini? Aliansi Persemakmuran, juga dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap kaisar adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara manapun yang dalam kesulitan, 8 pihak datang untuk mendukung. Menurut Anda, merampok sebuah kerajaan sangat sederhana. Jadi, Anda membantu saya, dan aku akan membantumu nanti. Oh, PBB, ya. Bagaimana? Saya melihat Anda memiliki potensi besar, dan investasi ini sepadan. Tang Zichen bertanya, bagaimana senior ingin aku membantumu? Anda bekerja dengan saya sekarang, dan ketika saya merebut tahta sebuah negara kecil, Anda akan menjadi menteri pendiri, dan saya akan menjadikan Anda seorang jenderal yang hebat, dan di masa depan, ketika kekuatan Anda mencapai level saya akan membantumu untuk merebut kerajaan lain, sehingga kamu juga dapat mewujudkan impianmu menjadi seorang kaisar. Sekarang, bagaimana kalau kamu meminjamkan pesawat terbangmu dulu, dan aku akan mengembalikannya kepadamu nanti. Hahaha, Tang Zichen tertawa. Alis dekan berkerut dan berkata dengan wajah berat, Tang Zichen, jika kamu tidak ingin mengikutiku, kamu dapat meminjamkan pesawat ulang-alikmu. Din, setelah berbicara dalam lingkaran besar, jadi kamu ingin pesawat terbangku. Bagus kalau kamu mengerti. Meskipun Tang Zichen tenang di permukaan, dia sudah terbakar di dalam. Pada saat yang sama, Tang Zichen juga tertekan. Tang Zichen tidak memiliki kemampuan untuk melawan dekan sekarang. Versi peniru Tang Zichen dari Live Blood Hidden sangat kuat, tetapi Tang Zichen baru saja selesai menggunakannya, dan itu akan memakan waktu 1,5 tahun untuk pulih bahkan dari meridian yang hancur. Jadi sekarang dekan menginginkan pesawat ulang-aliknya. Tang Zichen tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan jika dekan adalah orang yang jahat, jika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu akan menjadi masalah untuk dibunuh olehnya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Apakah kamu pikir karena kamu adalah pangeran kekaisaran Yan Huang, aku akan berhati-hati? Tang Zichen tersenyum, jarang dekan memandang saya dan mengatakan sesuatu tentang meminjam atau tidak, saya hanya akan memberikan pesawat ulang-alik kepada Anda. Apa, berikan padaku? Presiden Star Ocean Academy bertanya-tanya apakah dia salah dengar, barang langka yang dia pikir akan dia rampok.
Benar, daripada meminjamkannya padamu, aku lebih suka memberikannya padamu, sehingga kamu bisa berhutang budi padaku. Hahaha, Tang Zichen, kamu benar-benar orang yang berakal. Itu benar, daripada meminjamnya, aku lebih suka memberikannya. Hahaha, bagus, bagus. Di dalam Tang Zichen, bagaimanapun, dia bersenandung, bodoh, apakah kamu pikir aku benar-benar akan memberikannya padamu? Tapi itu hanya untuk menipumu. Ketika kamu menemukan kesempatan, kamu akan membiarkan Xiao Meng mengemudikan shuttle, memaafkanmu tidak bisa mengejar. Din berpikir bahwa Tang Zichen benar-benar tahu waktu dan memberikannya kepadanya. Dia sangat senang. Tang Zichen bertanya, Din, saya mendengar saudara Yi Tianxing mengatakan sebelumnya bahwa Anda sedang mencari teknik yang disebut teknik kekuatan mengisap. Benar apa? Apakah kamu punya petunjuk? Tanya Din. Tang Zichen tersenyum, Din, saya hanya bertanya dengan santai, hanya ingin tahu, untuk apa Anda mencari hukum besar kekuatan mengisap. Tang Zichen, demi pesawat ulang-alik yang kamu berikan padaku, maka aku akan memberitahumu teknik kekuatan mengisap terkait dengan harta utama. Jika aku bisa menyedot kekuatan, aku bisa membuka pintu harta itu. Benar atau tidak, di mana harta karun ini? Hahaha, Tang Zichen, kamu meminta terlalu banyak. Din, aku sudah memberimu pesawat ulang-alik, jadi apa salahnya memberitahuku? Lagi pula, kamu sudah mencari selama bertahun-tahun tanpa menemukan metode daya mengisap. Apakah kamu pikir aku dapat menemukannya hanya karena aku sudah baru tahu? Din berkata, maaf, saya tidak akan memberitahu Anda lokasi harta karun itu, tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, jika saya benar-benar cukup beruntung untuk mendapatkan metode kekuatan mengisap dan membuka harta itu, saya pasti akan membawa Anda dengan saya. Saya pikir itu cukup untuk melakukan keadilan pada pesawat ulang-alik terbang Anda. Tang Zichen mendengus secara internal, cek kosong, aku pooh. Baiklah, Din, aku akan melihat apa yang terjadi kalau begitu. Dekan tua itu sibuk bertanya, Anda telah memberi saya pesawat ulang-alik, bagaimana saya harus menggunakannya? Anda setidaknya harus mengajari saya cara menggunakannya. Tang Zichen tidak akan bisa mengajarinya cara menggunakannya, dan bagaimanapun itu adalah teknologi tinggi, dia tidak akan bisa belajar. Tentu saja, kapan dekan mau belajar? Saya ingin belajar sekarang, kata dekan bersemangat. Tang Zichen mengangguk, Din, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk membiarkan saya mengajari Anda sekarang, tetapi saya tidak berpikir Anda memiliki banyak ketulusan. Anda tampaknya tidak tahu banyak tentang apa artinya menjadi manusiawi dan sopan. Saya tidak memiliki ketulusan. Apa yang Anda inginkan dengan itikat baik? Anda memberi saya antar jemput. Saya berutang satu kepada Anda. Apakah itu tidak cukup? Nikmat saya tak ternilai harganya. Jika Anda tidak percaya, pergi bertanya-tanya. Hahaha, Din, bantuanmu tidak ada gunanya bagiku, jadi mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang praktis? Dekan mendengus, Anda ingin saya memberitahu Anda lokasi harta karun itu? Tidak mungkin. Tidak ada gunanya memberitahuku di mana harta itu berada. Aku bahkan tidak tahu metode hebat dari kekuatan mengisap. Jadi mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang lebih praktis? Bersikaplah langsung. Oke, Din, aku pernah mendengar bahwa ada banyak binatang laut yang kuat di perairan sekitar Star Ocean Academy. Tentu saja, binatang laut yang paling kuat bahkan dapat membunuhku dalam hitungan detik, dan bahkan, di dunia ini, orang terkuat bukanlah manusia, tetapi binatang laut. Din, bagaimana kalau kau mengajakku melihatnya? Apa artinya melihat sesuatu? Din, Anda membawa saya ke perairan sekitarnya dan menemukan alam persatuan yang terlambat, binatang laut tingkat kesempurnaan. Anda mengalahkan binatang laut itu setengah mati dan meninggalkan nafas, dan kemudian Anda membunuh binatang laut itu untuk saya latih dan latih. Aku mengalahkan binatang laut sampai mati hanya dengan nafas yang tersisa, dan kemudian kamu membunuh mereka. Apakah itu dianggap sebagai latihan? Tentu saja itu penting, biarkan aku membunuh binatang laut yang lebih kuat dariku, setidaknya itu akan melatih pikiranku dan memberiku wawasan tentang dunia seni bela diri.
Bagaimanapun, lakukan atau tidak lakukan, aku tidak memberi Anda pesawat ulang-alik terbang secara gratis. Jika Anda melakukannya, maka saya tidak hanya akan memberi Anda pesawat ulang-alik, tetapi juga mengajari Anda cara menggunakannya. Tang Zichen, dengan kecerdasanku, aku khawatir aku bisa menggunakannya tanpa harus belajar, kata Din. Tang Zichen akan muntah, bahkan Tang Zichen masih tahu sedikit tentang itu, dan dia masih ingin mempelajarinya. Karena Din berpikir dia pintar, maka ikut aku ke shuttle dan lihat, jika kamu bisa melakukannya tanpa belajar, maka aku berbicara dengan sia-sia. Bagus. Tang Zichen membawa Dekan ke pesawat ulang-alik. Dekan langsung tercengang ketika melihat deretan kancing. Din, sekarang apakah kamu pikir kamu akan tahu jika kamu tidak mempelajarinya? Oke, Tang Zichen, kamu ingin membunuh binatang laut itu, maka aku akan membawamu ke sana, tapi aku akan memberitahumu itu hanya untuk 1 hari. Oke, kalau begitu ayo pergi. Tang Zichen dan Dekan langsung menuju laut. Alasan mengapa Tang Zichen ingin Dekan membunuh binatang laut untuknya adalah untuk menyedot roh binatang laut, sehingga meningkatkan dirinya sendiri. Itu adalah kesempatan langka untuk menangkap yang ini, dan Tang Zichen ingin menyedotnya. Memasuki kedalaman lautan, ia pertama kali bertemu dengan binatang laut alam kesatuan menengah. Ketika Dekan hendak membunuhnya, Tang Zichen berkata, tidak ingin yang pertengahan Unity Realm, mereka terlalu lemah, hanya yang akhir Unity Realm dan yang tingkat kesempurnaan. Dekan mendengus, banyak binatang buas di tingkat lengkap alam persatuan bahkan tidak cocok untukku. Jangan lupa ini adalah lautan, ini adalah wilayah binatang laut, kekuatan yang bisa aku gunakan terbatas. Kalau begitu pilih kesempurnaan realm persatuan yang lebih lemah dengan baik. Apa masalah? Din memang merepotkan, tapi dia masih tidak berdaya. Ada keluarga singa laut di depan, jadi langsung ke keluarga singa laut. Baiklah, kamu gores itu, aku tidak terbiasa dengan laut. Memasuki keluarga singa laut, Dekan mulai membunuh singa laut yang kuat. Keluarga singa laut ini memiliki 2 singa laut alam kesatuan yang sukses dan lebih dari selusin singa laut alam kesatuan yang terlambat. Dekan membuang banyak energi dan akhirnya mengalahkan 2 singa laut Unity Realm yang sukses setengah mati. Dekan berkata dalam suasana hati yang buruk, 2 singa laut Unity Realm yang sukses ini hanya memiliki 1 napas tersisa, serahkan padamu, aku akan pergi membunuh singa laut Unity Realm yang terlambat itu lagi. Bagus. Tang Zichen bergegas, tetapi 2 singa laut dipukuli hanya dengan 1 napas tersisa, tetapi mereka masih hampir membunuh Tang Zichen. Tang Zichen menyedot energi spiritual dari 2 singa laut meskipun mengambil risiko besar. Wow, tonik yang luar biasa. Tang Zichen merasa segar setelah menghirupnya. Segera setelah itu, Dekan menyeret kembali 7 atau 8 singa laut Unity Realm yang terlambat. Baiklah, kamu bisa membunuh mereka dengan cepat. Oke, terima kasih Din. Tang Zichen pura-pura naik untuk membunuh singa laut. Pada kenyataannya, dia mengambil kesempatan untuk menyedot energi spiritual dari singa laut itu. Tang Zichen tidak berani membiarkan Dekan melihat kekuatan bela dirinya. Kalau tidak, aku takut tidak akan mudah untuk menyingkirkan mereka. Tang Zichen selesai menyedot 7 atau 8 singa laut dari tahap akhir Unity Realm. Tang Zichen merasa kepalanya akan meledak. Setelah menghisap begitu banyak, dia benar-benar perlu mencernanya dengan benar. Namun, hanya ada 1 kesempatan. Jika Anda melewatkan yang ini, bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan bagus untuk menyedot begitu banyak binatang laut yang kuat di lain waktu? Jadi, bahkan jika itu bertahan sampai mati, Tang Zichen masih harus menghisapnya. Din, ayo pergi ke tempat berikutnya, pembunuhan tadi benar-benar menyakitkan. Tang Zichen, kamu terlalu mesum. Oke, aku hanya akan membantumu membunuh 1 lagi binatang laut lengkap Unity Realm. Bagus. Din pergi ke laut berikutnya dan membunuh belut laut yang merupakan alam persatuan yang lengkap, tetapi belut ini memiliki suami yang juga merupakan alam persatuan yang lengkap, jadi seharusnya hanya membunuh 1, tetapi akhirnya membeli 1 dan mendapatkan 1 gratis, jadi itu harus membunuh 1 ekstra. 2 sudah cukup kan? Haha, sudah cukup.
Tang Zichen mengangkat pedangnya untuk membunuh belut laut. Belut laut sudah dipukuli sampai mati, meskipun mereka mungkin tiba-tiba melawan sampai mati sebentar, tetapi Tang Zichen sedikit memperhatikan itu tidak begitu berbahaya. Segera Tang Zichen menyedot semangat dua belut laut lagi. Wow, Tang Zichen merasa seperti berjalan terbalik, energi mental yang tersedot terlalu jenuh. Din, ayo kita kembali. Huff. Dekan itu mendengus dan meraih Tang Zichen dan bergegas keluar dari laut. Pada saat dia kembali ke Star Ocean Academy, sudah tengah malam. Tang Zichen berkata, Din, ini sudah larut, besok pagi aku akan mengajarimu cara menggunakan pesawat ulang-alik terbang. Dekan meraih kerah Tang Zichen dan berkata, tidak, kamu harus mengajariku malam ini. Bagaimana aku tahu kamu tidak mempermainkanku? Bagaimana jika kamu pergi di tengah malam dengan pesawat ulang-alik? Din, bagaimana kamu bisa begitu curiga padaku? Apakah aku, Tang Zichen, orang seperti itu di matamu? Oke, aku akan memberimu kunci pesawat ulang-alik, tidak apa-apa. Bagaimana saya bisa tahu apakah kunci Anda asli atau tidak? Aku tidak bisa berkata-kata, jadi mari kita verifikasi bahwa itu selalu baik-baik saja. Tang Zichen mengambil dekan dan pergi ke pesawat ulang-alik. Ada 3 cara untuk membuka pesawat ulang-alik ini. Yang pertama, menggunakan kunci. Yang kedua, menggunakan sidik jari. Dan yang ketiga, inti pesawat ulang-alik. Di antara mereka, inti dari pesawat ulang-alik terbang adalah kontrol utama, dan baik kunci maupun sidik jari harus disahkan oleh kontrol utama sebelum dapat digunakan. Kunci Tang Zichen ini hanyalah salah satu kunci resmi. Kunci serupa kecuali Tang Zichen memiliki satu di tangan Xiao Meng, sementara semua orang dapat menggunakan sidik jari mereka untuk membukanya. Tang Zichen mengeluarkan kuncinya dan berkata, ini adalah kunci pesawat ulang-alik terbang, ambillah. Anda menekan tombol buka remote control ini, pintu pesawat ulang-alik akan terbuka. Sekarang kunci ini milik Anda, dan pesawat ulang-alik itu milikmu. Dekan segera menyambar kunci dan menekan tombol buka, dan benar saja, pintu shuttle terbuka secara otomatis. Tang Zichen dalam hati berkata, Din konyol, nanti aku akan meminta Xiao Meng untuk berhenti mengotorisasi kunci ini kepadamu, dan kemudian kuncimu hanya akan menjadi pajangan. Hahaha, aku terlalu licik. Din, jangan salahkan aku. Siapa memintamu untuk mencuri pesawat ulang-alikku? Selain itu, pesawat ulang-alik ini sangat langka, aku hanya bisa melakukannya. Dekan bahkan tidak tahu tentang hal-hal berteknologi tinggi ini, berpikir bahwa dia memiliki kunci dan tidak ada yang bisa membuka pintu pesawat ulang-alik. Namun, Dekan tidak bodoh dan bertanya, bagaimana Anda yakin hanya ada satu kunci? Don terdiam, ayo, ini pesawat ulang-alikku, apakah kamu akan mencocokkan setiap kunci pintu depanmu dengan satu? Meskipun aku akan menjelajahi dunia dengan teman-teman itu, tidak berarti saya bahkan akan berbagi hal langka seperti pesawat ulang-alik terbang, kan hanya ada satu kunci. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa tidur di pesawat ulang-alik. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi. Tang Zichen benar-benar takut Dekan akan tidur di pesawat ulang-alik. Akibatnya, Tang Zichen tercengang, Dekan benar-benar tidur di pesawat ulang-alik. Aku akan pergi. Tang Zichen sangat tertekan, sepertinya Dekan tidak mudah untuk menggertak. Tang Zichen kembali ke kediaman Yi Tianxing. Semua orang masih terjaga dan tampaknya dengan cemas menunggu kembalinya Tang Zichen. Zichen, kamu akhirnya kembali, kemana saja kamu? Dekan membawa saya dalam perjalanan sehari ke dasar laut, dan omong-omong, mau apa yang akan kita lakukan sekarang karena Dekan tidur di pesawat ulang-alik? Saya berencana menyelinap pergi di pesawat ulang-alik di malam hari setelah dia tidur. Ah, kau memberinya kuncimu. Saya tidak punya pilihan, saya harus memberikannya kepadanya. Shuttlecock tidak layak untuk diperjuangkan. Saya selalu dapat menggunakan komputer saya untuk terhubung ke mainframe pesawat ulang-alik dan menggunakan akses inti untuk membatalkan otorisasi kunci miliknya. Tapi, dia tidur di pesawat ulang-alik sekarang, jadi itu agak sulit. Xuan Li, apakah ada cara untuk mengeluarkannya dari pesawat ulang-alik? Seperti terlalu pengap di dalam pesawat ulang-alik. Mata Mo berbinar. Hah, ya, aku memikirkan cara. Ide apa?
Tang Zichen mengeluarkan laptopnya dan menghubungkannya ke mainframe pesawat ulang-alik. Xiao Meng segera mengirim perintah ke mainframe AC, nyalakan hingga 40 derajat. Segera, di pesawat ulang-alik, suhu AC naik. Tidak sampai 10 menit, dekan yang sedang tidur di shuttle mulai berkeringat deras. "Kenapa panas sekali?" kata Din sambil menyeka keringat di wajahnya. Dekan melepas jaketnya. "Tapi itu masih panas sekali." "Ah, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba panas sekali?" Din segera membuka pintu shuttle untuk menghilangkan panas. "Tapi itu masih panas sekali." Dalam waktu kurang dari setengah jam, dekan tidak tahan lagi dan akhirnya kehabisan pesawat ulang-alik. Namun, dekan masih tidak pergi, dan dia benar-benar duduk di atas pesawat ulang-alik. "Sial, kurasa tidak semudah itu untuk menggertaknya," Tang Zichen berkata. Tang Zichen melihatnya melalui komputer Xiao Meng yang terhubung ke mainframe untuk menonton kamera cincin 360 derajat. Xiao Meng tersenyum, dia hanya perlu keluar dari kabin pesawat ulang-alik. Xiao Meng segera mengeluarkan perintah ke mainframe, "Tutup Palka." Bang! Detik berikutnya, Palka ditutup. Dekan yang sedang duduk di atas shuttle, segera mendengar suara pintu Palka menutup dan bergegas menuju pintu kabin. Dekan segera mengeluarkan kunci dan menekan tombol buka. Namun, kali ini, tidak peduli seberapa keras dia menekannya, Palka itu tidak mau terbuka. Apa yang terjadi? Dekan berada dalam kabut. Ternyata Mo sudah mencabut otorisasinya untuk kunci itu. Xiao Meng segera mengendalikan pesawat ulang-alik terbang dari jarak jauh lagi. "Dao, saudara Zichen, biarkan semuanya bersiap-siap, saya akan segera membiarkan pesawat ulang-alik terbang ke sisi kita, lalu kita semua segera naik ke pesawat dan pergi dari sini. Din pasti akan mengejar kita, meskipun kecepatannya tidak secepat kok, tapi jaraknya terlalu pendek, dia akan tiba 10 detik lebih lambat jika dia bersiap untuk mati, yang berarti kita hanya punya 10 detik untuk memasuki kok." Tang Zichen segera memberitahu semua orang untuk bersiap-siap memasuki pesawat ulang-alik. 1, 2, 3. Pada saat berikutnya, pesawat ulang-alik terbang yang jauh meluncur menuju tempat Tang Zichen dan yang lainnya berada. Wajah Din berubah, dan dia tiba-tiba mengejar mereka ke arah pesawat itu terbang. "Sialan, Tang Zichen, kamu benar-benar mempermainkanku." Dekan dipenuhi amarah dan mengejar pesawat ulang-alik dengan kecepatan tinggi. Pesawat ulang-alik terbang mencapai Tang Zichen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Tang Zichen berteriak, "Masuk ke kabin, cepat, hanya 10 detik." Semua orang, satu persatu, melompat ke kabin lebih cepat dari yang lain. Tang Zichen mengambil Long Tianqing dan Liu Xiangyun, mereka yang terlemah, jadi Tang Zichen memeluk mereka dan bergegas ke kabin. Pada saat ini, kurang dari 100 meter dari pesawat ulang-alik terbang, sebuah suara berteriak, "Tang Zichen, aku belum selesai denganmu. Cepat-cepat masuk ke pesawat ulang-alik dan tutup pintunya," teriak Tang Zichen. 15 atau 16 orang harus memasuki pesawat ulang-alik terbang dalam 10 detik, dan itu juga merupakan tugas yang sangat terburu-buru. Dekan sudah dekat, jika dekan mengejar atau bahkan memasuki pesawat ulang-alik saat diaktifkan, maka kelompok Tang Zichen mungkin akan musnah. Selusin meter jauhnya, dekan sangat marah sehingga hanya dalam sekejap mata, dia bergegas dari jarak 100 meter ke selusin meter, dan kemudian dalam kedipan berikutnya, dia memasuki pesawat ulang-alik. Pada saat itu, Xiao Meng kebetulan mengambil kendali pesawat ulang-alik dan menutup pintu pesawat ulang-alik. Din berteriak dan memukul kok dengan telapak tangan dari jauh. Telapak tangan ini, jika mengenai pesawat ulang-alik terbang pasti akan pecah dan hancur dalam sekejap. Jangan ragukan kekuatan tingkat sempurna dari alam kesatuan, tidak peduli seberapa kokoh pesawat ulang-alik itu tidak akan mampu melawan. Telapak tangan pembangkit tenaga listrik alam kesatuan, pesawat ulang-alik itu begitu cepat sehingga bahkan jika sedikit retakan muncul itu akan langsung terkoyak oleh angin besar dalam penerbangan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, bahkan tidak ada retakan sedikit pun yang bisa muncul di pesawat ulang-alik terbang. Swoosh! Pada saat telapak tangan dekan dipukul, pesawat ulang-alik terbang bergegas ke langit. Boom!
Tanah di mana pesawat ulang-alik masih diparkir dalam sekejap mata sebelumnya terbelah oleh telapak tangan dekan dan sebuah lubang besar muncul. View. Melihat pesawat ulang-alik itu menghindari serangan dekan, semua orang di dalam pesawat ulang-alik menghela napas dengan mudah, secara harfiah seperti mereka telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Ah! Di tanah, dekan berteriak dengan wajah memar. Dekan terpental di tanah dan menembak ke langit di pesawat ulang-alik. Namun, setelah mencapai langit, Tang Zichen tidak khawatir sama sekali, tidak peduli seberapa tahan lama dekan itu, tidak mungkin baginya untuk menyentuh pesawat ulang-alik lagi. Pesawat ulang-alik tidak segera pergi jauh dan terhenti di udara. Tang Zichen membuka palka dan berteriak, "Din, maafkan aku, tapi terima kasih banyak untuk hari ini." "Tang Zichen, kamu berani menipuku." Dekan mengamuk. Tang Zichen tersenyum, "Hehehe, Din, pikirkanlah orang hidup di dunia, mereka mempermainkan orang lain, atau mereka dimainkan oleh orang lain, pria dan wanita itu sama oh." "Tang Zichen, aku belum selesai denganmu. Din, kenapa repot-repot, pesawat ulang-alik terbang ini bukan milikmu sejak awal, jika aku tidak mempermainkanmu, kamu hanya akan mengambil barang-barangku, jadi aku juga harus mempermainkanmu. Karena kamu bisa mencuri pesawat terbangku, kenapa aku tidak bisa mempermainkanmu? Hahaha, Din, selamat tinggal, semoga kamu segera menjadi seorang kaisar." Bang! Pintu pesawat ulang-alik tertutup, dan dekan mengejar dengan liar. Sayangnya, dalam beberapa napas pesawat ulang-alik sudah di langit. Ah! Din berhenti, lubang hidungnya merokok karena marah api. Tidak hanya tidak mendapatkan pesawat ulang-alik, tetapi juga oleh Tang Zichen yang ditipu sehari, berjuang sampai mati di dasar laut untuk membunuh binatang laut. "Tang Zichen, jangan biarkan aku bertemu denganmu, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Pesawat ulang-alik itu terbang di atas lautan. Semua orang telah meletakkan kursi mereka dan mengubahnya menjadi tempat tidur kecil, tertidur di tempat tidur yang mewah dan nyaman. Tang Zichen, di sisi lain, berada dalam pengasingan. Setelah menyerap begitu banyak energi mental hari ini, Tang Zichen mencernanya. Dalam sekejap mata, 6 jam telah berlalu dan fajar menyingsing. Tang Zichen juga membuka matanya. Setelah satu malam pencernaan alam, Tang Zichen melonjak langsung dari tingkat kedua dari alam persatuan tengah ke tingkat pertama dari alam persatuan akhir. "Zichen, wilayahmu." Pada saat itu, Yi Tianxing memperhatikan bahwa tubuh Tang Zichen memancarkan momentum yang kuat dan tak tertandingi, yang benar-benar dapat menghancurkan Yi Tianxing dan Long Tianya. Tang Zichen terkekeh tentang fakta bahwa Tang Zichen bisa menyedot kekuatan Tuhan, yang tidak diketahui semua orang kecuali beberapa wanita terdekatnya yang mengetahuinya. Seni bela diri terbuka semacam ini, Tang Zichen tidak bisa berbicara omong kosong, bahkan jika dia adalah teman terbaik, jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja menyebarkannya, ini akan menyebabkan perang dunia. Siapapun yang telah memainkan permainan itu tahu betapa hebatnya itu harus digantung. Jadi, sekarang Yi Tianxing telah menemukan bahwa ranah seni bela diri Tang Zichen telah meroket ke tingkat pertama dari alam persatuan yang terlambat. Tang Zichen bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah raungan Yi Tianxing, semua orang juga melihat Tang Zichen, kecuali Long Tianya dan Yang Huan, yang tidak tahu apa yang terjadi karena mereka tidak bisa merasakan perubahan di ranah Tang Zichen. "Ya Tuhan, Zichen, apa yang terjadi? Saya ingat Anda baru saja berada di tengah-tengah alam persatuan kemarin, tentang tingkat kedua dan ketiga, mengapa hari ini? Ki Anda sepertinya telah menembus ke tahap akhir dari alam persatuan." Yang Huan berkata, istri Yi Tianxing. Lang Tianya juga memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen heheli tersenyum, "Sejujurnya, kemarin saya menipu dekan untuk pergi ke dasar laut, saya bertemu banyak binatang laut, saya meminta dekan untuk membunuh binatang laut yang kuat itu, saya merasa itu memiliki peningkatan besar, dengan keadaan pikiran saya, jadi hari ini, saya menerobos ke tahap akhir dari alam persatuan. Tapi kemudian, tidak peduli berapa banyak perubahan pikiran, itu tidak cukup untuk menembus beberapa alam berturut-turut. Haha, aku tidak tahu tentang itu, aku hanya bisa mengatakan bahwa bakatku terlalu kuat." Mesum.
Semua orang tidak mengatakan apa-apa, tidak peduli seberapa luar biasa dan sesat itu semua bisa dijelaskan oleh bakat. Long Tianya berkata, Zichen, Anda melangkah ke alam persatuan sebelum kita semua melakukannya, jadi bisakah Anda membantu kami memberitahu kami tentang apa yang Anda pelajari di tahap akhir alam persatuan, sehingga kami juga dapat melangkah ke tahap akhir alam persatuan. Alam persatuan segera. Bagus. Tang Zichen langsung setuju. Selanjutnya, Tang Zichen memberi Long Tianya dan Yi Tianxing, sudah menjadi Yang Huan, penjelasan tentang banyak wawasan esensi, pengalaman, dan pemahaman alam persatuan tahap akhir untuk membantu mereka menerobos ke tahap akhir alam persatuan lebih cepat. 3 hari kemudian, pesawat ulang-alik Tang Zichen tiba di tempat yang disebut Kekaisaran Gomorrah. Dan pada saat yang sama, Wanderlust dan Yi Tianxing, dengan bantuan Tang Zichen, dengan penuh kemenangan menerobos ke tahap akhir alam persatuan, menjadi kuat di tingkat pertama dari tahap akhir alam persatuan. Semua orang, kami, mercenaris yang ditakdirkan, telah memulai perampokan pertama kami ke dunia. Kami telah tiba di Kekaisaran Gomorrah. Perhentian pertama kami, pertama-tama kami akan pergi ke cahaya surgawi Gomorrah yang terkenal di dunia untuk melihat apakah cahaya surgawi dapat benar-benar membantu orang mencapai pencerahan, kata Tang Zichen kepada semua orang. Bab 880. Pesawat ulang-alik terbang Tang Zichen berhenti di hutan purba tak berpenghuni di Kekaisaran Gomorrah. Mo, temukan gua tersembunyi dan bawa pesawat ulang-alik ke gua untuk bersembunyi, lalu kita akan mengadopsi terbang. Kita sudah berada di dalam Kekaisaran Gomorrah. Oke, Liu Yue sedang sibuk, mengapa kita harus melalui ini? Bagaimana dengan ketika kita harus pergi, bukankah kita harus melakukan perjalanan sejauh ini lagi? Tang Zichen tersenyum dan berkata, Liu Yue, apakah kamu lupa apa yang terjadi di Star Ocean Academy? Bagaimana jika kamu menerbangkan pesawat ulang-alik dan dilihat oleh orang kuat? Bahkan jika orang kuat itu tidak merebutnya dan menghancurkannya dengan tamparan, apa yang harus kita lakukan? Jadi, ketika kita sampai di Kekaisaran Gomorrah, yang terbaik adalah menyembunyikan pesawat ulang-alik, dan jika kita ingin pergi, biarkan Xiao Meng mengontrol pesawat ulang-alik dari jarak jauh dan terbang ke arah kita. Oh, jadi, jika ditemukan secara misterius, apakah ada yang mengira itu kapal asing? Haha, mungkin. Tang Zichen dan kelompoknya tiba di sebuah kota dekat Kekaisaran Gomorrah. Halo, di mana tempat yang memiliki cahaya surga? Tang Zichen bertanya kepada penduduk setempat dan orang yang sangat kuat pada saat itu. Cahaya surga, apakah kamu akan pergi ke cahaya surga? Ya, sama saja, aku pergi. Cahaya surgawi ada di Paradise City. Aku punya jet pribadi, apakah kalian ikut denganku? Terima kasih, kami akan senang untuk pergi kalau begitu. Tang Zichen dan yang lainnya naik jet pribadi. Lokal bawaan ini sepertinya sangat bangga memiliki jet pribadi. Pamer ke Tang Zichen dan yang lainnya, dia berkata, Senior, apakah Anda begitu kuat sehingga Anda tidak memiliki jet pribadi Anda sendiri? Oh, tidak, kata Don Zichen. Tidak mungkin, aku punya jet pribadi dan kalian bahkan tidak punya. Oke, aku salah, tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Wang Xing bertanya, rekan Taois ini, jadi Anda memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Hahaha, aku tidak menyembunyikan apapun dari kalian semua. Keluargaku adalah kerajaan Gomorrah, salah satu dari 3 keluarga terkuat, dan aku putra sejati keluarga. Jika tidak, bagaimana aku bisa memiliki jet pribadi? Jet pribadi adalah milikku. Sangat mahal, orang biasa tidak mampu membelinya. Liu Xiangyun sangat kesal dengan apa yang dia dengar, dan membiarkan mulutnya terbuka. Itu normal untuk memiliki jet pribadi, benar, pengusaha kaya dengan miliaran dolar dalam keluarga mereka memiliki jet pribadi. Tang Zichen berkata, Xiang'er, beberapa kata lagi, masyarakat di sini jelas tidak berkembang seperti Kekaisaran Yan Huang, setara dengan Kekaisaran Yan Huang 50 tahun yang lalu, jadi 50 tahun yang lalu, sungguh luar biasa memiliki jet pribadi. Oh, Tang Zichen berkata kepada pria setempat, siapa namamu? Kembali ke senior, nama saya Owo Sang. Owo Sang, apakah Anda tahu sesuatu tentang cahaya surga?
Bisakah Anda menjelaskan kepada kami? Saya pernah mendengar bahwa mereka yang diterangi oleh cahaya surga dapat memiliki pencerahan. Apakah itu benar? Hahaha, senior, kamu bertanya kepada orang yang tepat. Aku mendapat kehormatan disinai oleh cahaya surga 3 kali, dan setiap kali aku mengangkat sebuah dunia. Apakah menurutmu itu benar atau tidak? Ah, sungguh. Tiba-tiba, semua orang bersemangat. Ausan berkata, tentu saja itu benar, tapi ya, itu adalah harta nasional Kekaisaran Gomoya kita. Orang biasa tidak dapat menikmati. Aku bisa disinai 3 kali karena koneksi keluargaku. Omong-omong, dari mana kalian berasal? Rasanya kalian tidak berasal dari kerajaan Gomora. Apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Orang asing tidak akan mengizinkannya masuk ke lembah surga. Lembah surga. Ya, cahaya surga ada di dalam lembah surga, tetapi sayangnya orang biasa tidak bisa masuk. Keluarga kerajaan Gomorja kami, yang mengendalikan lembah surga, sangat kuat dan ada 8 orang kuat yang telah mencapai alam persatuan. Kesempurnaan yang luar biasa. Aku akan pergi. Tang Zichen menghirup udara dingin. Satu-satunya 2 di Kekaisaran Yannei yang telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan adalah Kaisar dan Yannei, yang dibunuh oleh Tang Zichen, hanya 2. Kekaisaran Gomorrah kecil sebenarnya memiliki 8 orang kuat dari kesempurnaan agung alam persatuan. Namun, bisa dimengerti, bagaimanapun ada harta nasional di sini. Jadi, kami datang ke Kekaisaran Gomorrah tanpa alasan. Lang Tianya memandang Tang Zichen dan tersenyum pahit. Yah, aku tidak menyangka Kekaisaran Gomoya, kekuatan bela diri jauh melampaui Kekaisaran Yan Huang, keluarga kerajaan Kekaisaran Gomoya, mengendalikan cahaya surga. Orang luar benar-benar tidak dapat mengambil giliran, bahkan putra pertama dari ketiganya keluarga setempat baru 3 kali disinai kita, ya. Tang Zichen juga tertawa getir. Kekaisaran Gomora memiliki cahaya surga, meskipun wilayahnya tidak sebesar Kekaisaran Yan Huang, tapi itu jelas merupakan tempat perang, jadi itu normal bagi kekuatan bela diri untuk melampaui Kekaisaran Yan Huang. Kalau begitu, apakah kita masih akan pergi sekarang? Mengapa kita tidak pergi? Bahkan jika kita tidak dapat menyinari cahaya surga, ada baiknya untuk pergi dan melihat. Tujuan mendirikan kelompok tentara bayaran bukanlah untuk berkeliling dunia dan membuat jalan kita di dunia. Beberapa jam kemudian, jet pribadi Ouyang tiba. Teman-temanku, kota surga ada di sini, lembah surga tepat di tengah kota surga. Cahaya surgawi tahun ini akan segera terbuka. Apakah kamu dapat menyinarinya atau tidak, itu terserah keberuntunganmu. Meskipun cahaya surga dikendalikan oleh keluarga kerajaan, bukan berarti orang asing tidak bisa membaginya sama sekali. Jika Anda adalah tamu asing yang ramah di kerajaan Gomora, atau jika Anda memiliki kenalan di sini, atau bahkan jika Anda mengenal beberapa gadis kerajaan, hahaha, apa saja mungkin. Selain itu, senior ini sangat tampan. Saya pikir tidak akan sulit untuk menjemput beberapa gadis kerajaan. Oh, baiklah, pesawatnya akan mendarat. Tang Zichen terdiam dan berkata, apakah saya terlihat sangat tampan? Yi Tianxing tersenyum, begitu, sangat tampan. Wang Xing membenci Tang Zichen, jangan berpura-pura membandingkan. Oke. Itu benar, orang-orang memujimu karena tampan, dan kamu harus bertanya kepada kami dengan curiga lagi, perbandingan yang sok. Baiklah, jangan mengolok-olokku, ya. Tang Zichen tidak pernah memperhatikan penampilannya, bagaimanapun juga Tang Zichen sama sekali bukan orang yang peduli dengan penampilannya, tampan atau tidak, dia tidak peduli, bahkan peduli. Liu Yue berkata, Tang Zichen, apakah kita, sekelompok orang akan dapat melihat cahaya surgawi yang legendaris, akan dapat melakukan perjalanan dengan sia-sia? Terserah Anda, jika Anda pergi untuk berhubungan dengan seorang gadis dari keluarga kerajaan Kekaisaran Gomora, kita akan memiliki harapan untuk menyinari cahaya surga. Tang Zichen melotot. Liu Yue, jangan bicara omong kosong. Siapa yang bicara omong kosong? Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang melihatmu? Sang itu, setelah kamu turun dari pesawat, kamu membantu mengintai dan melihat apakah ada gadis kerajaan Kekaisaran Gomorrah, dan mereka adalah kerajaan yang lebih kuat. Perempuan. Baiklah Le, aku akan mengurusnya. Bersambung.